Oke, kita akan membahas tentang bab termokimia. Termokimia itu berasal dari kata termo dan kimia. Termo itu artinya panas atau kita sebut dengan kalor, sedangkan kimia itu adalah reaksi kimia. Maka dalam bab ini kita akan membahas tentang energi berupa panas atau kalor yang diserap atau dilepaskan melalui reaksi-reaksi kimia. Yang pertama kita bahas yaitu sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Misalnya nih, dalam botol ini ada reaksi kimia, maka yang disebut sistem adalah reaksi kimia itu sendiri. Yang disebut lingkungan itu adalah yang di sekitarnya. Misalnya seperti udara. Bahkan botol ini sendiri kita sebut dengan lingkungan. Sistem itu ada 3. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka itu memungkinkan adanya perpindahan kalor dan materi, sedangkan sistem tertutup itu hanya memungkinkan perpindahan kalor saja. Dan sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor ataupun perpindahan materi. Selanjutnya yang kita bahas adalah reaksi isoterm dan endoterm. Sebelumnya, dalam termokimia kita akan mengenal dengan istilah entalpi. Entalpi itu dilambangkan dengan H, maka ini kita sebut dengan entalpi produk, sedangkan yang ini kita sebut dengan entalpi reaktan. Entalpi itu energi yang berupa kalor. Delta H kita sebut dengan perubahan entalpi. Oke, yang pertama kita bahas tentang isoterm. Reaksi isoterm itu ketika kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, sehingga dia kalau biasanya kita kenal dengan kata-kata exit, keluar, maka kalornya keluar dari sistem ke lingkungan, berpindah dari sistem ke lingkungan. Maka di sini nilai H reaktannya akan lebih besar daripada H produk karena kalornya keluar. Dengan rumus delta H sama dengan H produk min H reaktan, maka nilai delta H-nya akan menjadi negatif. Ketika delta H-nya negatif, maka kita sebut dengan reaksi isoterm. Sedangkan reaksi endoterm itu adalah kebalikan dari reaksi isoterm, di mana kalor itu berpindah dari lingkungan ke sistem. Sehingga di sini adalah H reaktan itu akan lebih kecil daripada H produk. Sehingga dengan rumus delta H sama dengan H produk min H reaktan, maka nilai delta H-nya akan menjadi positif. Ketika delta H-nya positif, maka dia disebut reaksi endoterm. Oke, kemudian beberapa perubahan entalpi standar. Apa itu yang dimaksud standar? Standar itu adalah 1 mol suhunya 25 derajat Celcius. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan atau delta HF. F itu dari kata-kata formation, pembentukan. Apa itu perubahan entalpi pembentukan? Yaitu 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Misalnya di sini contohnya ada pembentukan CO2 berasal dari unsur C dan unsur O2. 1 mol, maka di sini 1 CO2, delta HF-nya nilainya minus 393,5 kJ per mol. Kemudian ada yang disebut dengan entalpi peruraian yang dilambangkan dengan delta HD. D itu berasal dari kata-kata decomposition. Reaksi peruraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Kalau pembentukan itu adalah pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, maka untuk peruraian menguraikan senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nilai delta HD-nya adalah plus 393,5 kJ per mol. Yang perlu diketahui ketika reaksinya itu kebalikan, maka nilai delta H itu juga kebalikan. Yang awalnya negatif, maka dia akan menjadi positif. Kemudian ada delta HC. C itu berasal dari kata combustion. Contohnya adalah pembakaran etana C2H6 dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O dengan nilai delta HC-nya minus 1560 kJ per mol.
Yang perlu menjadi catatan adalah jika reaksi dikalikan X, maka delta H dikalikan X. Misalnya di sini saya punya reaksi 2A plus B menjadi 3C. Nilai delta H-nya adalah plus 2Y. Jika reaksi ini saya kalikan 2 sehingga menjadi 4A plus 2B menjadi 6C, maka delta H-nya sama, saya kalikan 2 plus 4Y. Jika reaksi dibagi X, maka delta H juga dibagi X. Jika reaksi dibalik, maka delta H berubah tanda. Misalnya di sini reaksinya saya balik. 3C menjadi 2A plus B, maka di sini nilai delta H-nya adalah berubah tanda menjadi minus 2Y. Oke, kemudian perhitungan entalpi itu ada 4. Yang pertama hukum Hess berdasarkan delta HF atau entalpi pembentukan. Yang ketiga energi ikatan rata-rata, dan yang keempat adalah kalorimeter. Yang pertama kita bahas adalah hukum Hess. Oke, hukum Hess itu yang terpenting itu adalah awal dan akhir. Misalnya nih, saya dari Surabaya itu naik kereta ke Bandung dengan energi sebesar delta H1. Kemudian teman saya itu dari Surabaya ke Bandung, namun dia ke Jogja dulu. Dari Surabaya ke Jogja itu energinya delta H2, dari Jogja ke Bandung itu energinya delta H3. Yang terpenting di sini adalah awal dan akhir. Ketika awal dan akhirnya sama, maka di sini delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Oke, kemudian ada contoh soal reaksi pembakaran 2 mol etana C2H6 menghasilkan energi sebesar 3121 kJ jika diketahui nilai entalpi pembakaran standar karbon itu sebesar minus 393,5 dan entalpi pembentukan standar air itu adalah minus 286,8 kJ per mol. Tentukan nilai entalpi pembentukan etana. Etana itu adalah C2H6. Seperti ini ya. Oke, yang pertama kita buka soalnya dulu satu-satu. Yang pertama yaitu pembakaran etana. Maka di sini reaksi yang pertama adalah C2H6 plus O2 itu menjadi CO2 plus H2O. Pembakaran karbohidrat itu selalu Oke, di sini ada contoh soal reaksi pembakaran 2 mol etana menghasilkan energi 3121 kJ jika diketahui nilai entalpi pembakaran standar karbon itu sebesar minus 393,5 kJ per mol dan entalpi pembentukan standar air itu adalah minus 286,8 kJ per mol. Tentukan nilai entalpi pembentukan etana. Etana itu ini ya, C2H6. Oke, yang pertama reaksi pembakaran 2 mol etana. Maka ketika reaksi pembakaran itu adalah dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Pasti kalau reaksi hidrokarbon dibakar itu selalu menghasilkan CO2 plus H2O. Di sini ada kata-kata 2 mol, maka yang dibakar adalah 2 C2H6. Nilai delta H-nya itu sama dengan, karena di sini menghasilkan energi, berarti dia kan kalornya exit keluar, maka minus 3121 kilojoule. Yang kedua, jika diketahui entalpi pembakaran standar, maka di sini ada standar berarti 1 mol. C plus O2 menjadi CO2. Nilai delta H-nya itu sama dengan minus 393,5 kilojoule per mol. Oh iya, jangan lupa reaksinya disetarakan dulu ya. Reaksi yang pertama tadi di sini C-nya 2, maka di sini saya kasih koefisien 4, kemudian hanya itu 12, maka di sini koefisiennya 6. O-nya 8 ditambahkan 6, 14, maka di sini koefisiennya 7. Untuk reaksi yang kedua,
C-nya sudah sama-sama 1 setara, O2-nya juga sudah sama-sama O2, maka sudah setara. Reaksi yang ketiga yaitu entalpi pembentukan standar air. Maka kalau pembentukan itu dari unsur-unsur menjadi senyawa. H2 ini berarti dari H2 plus O2. Kita setarakan, H2-nya sudah sama-sama 2 setara. O-nya di sini 1, maka di sini saya kasih setengah biar setara menjadi 1. Nilai deltanya menjadi minus 286,8 kilojoule per mol. Ini adalah reaksi yang diketahui. Yang ditanya itu adalah tentukan nilai entalpi pembentukan etana. Maka di sini etana C2H6, pembentukan itu dari unsur-unsurnya C plus H2. Kita setarakan, maka di sini 2C plus 3H2. Nilai entalpinya berapa? Ya, untuk mengetahui nilai entalpi dari pembentukan etana, kita bisa dari reaksi yang diketahui. Yang pertama, di sini yang ditanya itu adalah ada C2H6. Untuk reaksi pertama yang diketahui itu ada C2H6. Maka yang ditanya sebelah kanan setelah tanda panah, yang diketahui sebelum tanda panah, maka reaksi ini perlu saya balik. Kemudian yang diketahui itu 1, yang ditanya itu 1, yang diketahui itu 2, maka ini reaksinya saya bagi 2, saya balik dan dibagi 2, maka menjadi 2 CO2 plus 3 H2O, dia akan menjadi C2H6 plus 7/2 O2, maka nilai deltanya karena dibalik dia akan berubah tanda menjadi plus. Kemudian dibagi 2, nilainya adalah 1560,5. Oke, untuk reaksi yang kedua itu di sini ada C, yang sama ada atom C. Yang ditanya itu sebelum tanda panah, yang diketahui juga sebelum tanda panah, maka tidak perlu dibalik. Kemudian yang diketahui itu ada 1, yang ditanya itu 2, maka di sini reaksinya saya kalikan 2, maka menjadi 2C plus 2O2 menjadi 2 CO2. Maka nilai deltanya karena nggak dibalik tetap minus, saya kalikan 2, maka 787 kilojoule per mol. Reaksi yang ketiga, di sini ada H2, ini juga H2. Yang ditanya sebelum tanda panah, yang diketahui juga belum tanda panah, maka tidak perlu dibalik. Yang ditanya 3 H2, yang diketahui 1 H2, maka reaksi ini perlu dikalikan 3, maka menjadi 3 H2 plus 3/2 O2 akan menjadi 3 H2O. Maka di sini nilai deltanya kita kalikan 3, karena reaksi dikalikan 3 menjadi minus 860,4. Setelah itu ini reaksi kita jumlahkan. Oke, yang senyawanya sama, beda ruas, maka bisa kita coret. Misalkan nih, di sini ada 2 CO2, sama-sama CO2. Ini juga CO2, ada 2, maka kita coret, habis. Kemudian ada 3H2O, di sini juga 3H2O, kita coret, maka habis. Kemudian ada lagi O2. Ini kita jadikan 2/2, maka nilainya 4/2. Kita jumlahkan dengan ini, karena satu ruas jadinya 7/2, ini juga 7/2, maka kita coret, maka habis. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret, sudah ya. Yang tidak dicoret maka kita tulis ulang, 2C plus 3H2 itu menjadi C2H6. Kita cek, ternyata ini sama seperti yang ditanya, maka reaksinya sudah benar. Maka nilai deltanya kita tinggal jumlahkan, nilainya sebesar minus 86,9 kilojoule per mol. Maka entalpi pembentukan untuk etana itu sebesar minus 86,9 kilojoule per mol. Maka reaksi ini disebut reaksi isoterm karena dia minus. Oke, terima kasih.